Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan saya Bu Ratna. Saya akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa mampu menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi. Pengertian dari kegiatan ekonomi masyarakat adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu seseorang atau individu, perusahaan, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah kegunaan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menghabiskan guna barang yang dihasilkan produsen. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Di sini ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi. Yang kedua, rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, rumah tangga negara. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Sekarang kita bahas satu-satu. Pelaku kegiatan ekonomi yang pertama adalah rumah tangga produksi atau produsen. Di sini mempunyai beberapa peran. Yang pertama sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penjualannya bisa di dalam atau di luar negeri. Yang selanjutnya sebagai pengguna faktor produksi, yaitu membutuhkan tenaga kerja manusia, bahan baku untuk proses produksi. Sebagai pengguna faktor produksi, di sini rumah tangga produksi sebagai konsumen. Peran yang selanjutnya adalah sebagai agen pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, terutama di dalam membantu pemerintah menyelesaikan pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja. Pelaku yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Perannya yang pertama sebagai konsumen itu sendiri, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi. Nah, di sini konsumen atau masyarakat itu menyediakan tenaga kerja dan bahan baku yang dibutuhkan oleh produsen. Di sini sebagai pemasok, nama lainnya konsumen itu posisinya sebagai produsen. Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Peranannya yang pertama sebagai pengatur, yaitu mengatur kegiatan ekonomi di dalam dan di luar negeri dengan membuat undang-undang. Nah, itu pentingnya undang-undang ya. Kemudian yang kedua sebagai konsumen, mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di Indonesia yang sistem ekonominya campuran atau nama lainnya demokrasi ekonomi, pemerintah tidak bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri, tetapi dibantu oleh perusahaan. Kemudian di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja
sehingga menyerap atau mengangkat masyarakat agar mereka itu bekerja di instansi-instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai produsen. Di Indonesia sebagai negara yang melaksanakan sistem ekonomi yaitu demokrasi ekonomi, pemerintah juga sebagai produsen melalui BUMN menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ada semen, ada pupuk, kemudian jasa perbankan seperti BRI, BNI Mandiri, kemudian udara misalkan GIA, darat itu ada Damri, ada PJKA atau PT KAI. Pelaku yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Di sini perannya yaitu adanya kegiatan ekspor impor. Indonesia ekspor bahan mentah, tenaga kerja. Kemudian impornya impor barang-barang seperti motor, sepeda, kemudian mobil. Kegiatan yang selanjutnya, saya ulangi perannya yang selanjutnya, adanya kerjasama di bidang perdagangan, kemudian pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, bantuan yang bersifat independen. Bantuan itu bisa berupa hibah, ya, yang tidak mengikat. Independen itu bisa kerjasama di luar kerjasama pemerintah, misalkan lembaga keuangan yang kerjasamanya itu bukan dengan pemerintah tetapi dengan pengusaha, jadi independen. Semua kegiatan itu bertujuan untuk menghasilkan devisa, yaitu penghasilan yang berupa mata uang asing. Demikian pelaku kegiatan ekonomi masyarakat, semoga Anda paham.